Bismillahirrahmanirrahim. Kulay nga ini wae. Anu mana wae lah. Hari itu raos sih. Hah? Bukan acup we. Siap. Punten. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat. Walhamdulillahilladzi bi ta'atihi tanzilul barakat. Alhamdulillahi kama khalaqtana, walhamdulillahi kama hadaitana, walhamdulillahi kama razaqtana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyil karim habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Ketua Kurma Ustaz Fakri juga yang saya hormati, tokoh masyarakat di Komplek Ujung Berung Indah yang saya hormati. Alhamdulillah, hari pertama di tahun 1440 Hijriah, 1 Muharram 1440 Hijriah. 1440 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Mekah dalam kondisi sedih. Menatap kota Mekah, beliau sambil berucap, ma atyabaki min balad walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Ma atyabaki min balad, wahai Mekah, begitu indah engkau. Seandainya kaummu tidak mengusirku, maka aku tidak akan pergi meninggalkanmu. Meskipun sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu, sejak awal diangkat jadi Nabi, beliau sudah tahu kalau beliau akan diusir dari Mekah. Sudah tahu. Apa buktinya kalau Rasulullah sudah tahu akan diusir dari Mekah? Di hari pertama beliau diangkat jadi Nabi, pulang beliau dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan. Bulu kuduknya merinding, hatinya bergetar, pulang ke rumah, kemudian minta diselimuti. Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Wajar. Bayangkan kalau kita di posisi Rasulullah, tengah malam sendirian, gelap, tidak ada orang, tiba-tiba didatangi makhluk, langsung meluk dan langsung meneriaki kita. Iqra, baca. Kata Rasulullah, ma ahna biqari, saya enggak bisa baca, saya tidak bisa membaca. Dilepas. Bahkan kata Rasulullah, hatta dhanantu annahul maut, saya kira ini adalah kematian. Hatta balagha minnil jahdan. Hadis riwayat Bukhari nomor ketiga. Kata Rasulullah, saya kelelahan karena saking kuatnya dipeluk saat itu. Ma'ana biqari. 3 kali pelukan dan 3 kali dilepas. Baru setelah itu dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam, dan tiba-tiba hilang. Datang tiba-tiba, datang tidak diundang, pergi tidak diantar. Siapa yang datang? Bukan jalangkung, malaikat Jibril. Tapi saat itu malaikat Jibril tidak memperkenalkan diri.
Silahkan periksa di buku sirah manapun, nggak ada ceritanya malaikat Jibril ngetok dulu. Punten. Mangga kalau buat saha Jibril. Saha Jibril teh malaikat. Oh mangga calik, mangga silahkan duduk. Ada apa? Ini ada wahyu, mangga dibaca. Sudah selesai ya, mangga pamitan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang tanpa memperkenalkan diri, pergi tanpa pamitan, wajar kalau Rasulullah ketakutan. Dan ini, kisah ini jadi bukti kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berdiam di Gua Hira bukan untuk menunggu wahyu, bukan untuk menunggu Nabi. Karena banyak yang mengatakan bahwa Rasulullah berdiam di Gua Hira itu sedang menunggu wahyu, menunggu wangsit. Tidak. Kalau seandainya Rasulullah itu ingin jadi Nabi, ingin diangkat jadi Nabi, ketika datang malaikat Jibril, reaksinya bukan takut, senang. Yes, datang juga. Akhirnya datang juga yang ditunggu-tunggu. Tapi ternyata tidak. Pulang Rasulullah ke rumah istrinya, selimuti aku, diselimuti oleh Siti Khadijah. Kemudian setelah hilang rasa takutnya, kata Rasulullah, laqad khasyitu ala nafsi. Saya khawatir pada diri saya sendiri. Kata Siti Khadijah, kalla, jangan khawatir. La yukhzikallahu abadan wallah. Allah tidak akan menghinakan engkau demi Allah. Siti Khadijah tidak tahu apa yang terjadi di Gua Hira. Siti Khadijah tidak tahu siapa yang datang, tapi Siti Khadijah bisa menenangkan suaminya. Apa kata Siti Khadijah? Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa tuqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibid dahr. Mustahil orang seperti engkau ini dihinakan oleh Allah karena engkau selalu menjalin silaturahim, engkau selalu membantu orang yang kesulitan, engkau selalu memberi yang tidak berpunya, engkau selalu memuliakan tamu, engkau selalu mengadvokasi kalau ada orang yang meminta bantuan hukum. Terus siapa yang datang? Oh, saya tidak tahu, kata Siti Khadijah. Solusinya, ya sudah, kalau begitu kita datang ke sepupu Khadijah, namanya Waraqah bin Naufal. Ini kisah ada di hadis Bukhari nomor ketiga. Hadisnya panjang, bisa dirujuk langsung. Datang ke Waraqah bin Naufal, kemudian kata Khadijah, ya ibnal am, wahai anak pamanku, kata Siti Khadijah ke Waraqah, dengarkan apa yang dialami oleh suamiku. Kata Waraqah bin Naufal, ceritakan kepadaku apa yang kau alami. Diceritakan oleh Rasulullah. Tiba-tiba Waraqah bin Naufal buta. Mendengarkan cerita Rasulullah, tiba-tiba Waraqah bin Naufal, rona mukanya kemudian berubah. Kata Waraqah bin Naufal, Hadan namusul ladzi nazzalallahu ala Musa. Laitani ini dia. Kata Waraqah bin Naufal, laitani akunu jad'an idh yukhrijuka qaumuka. Kalimat yang diabadikan dalam sejarah, di hari pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi adalah kalimat, kata Waraqah bin Naufal, andai saya masih muda ketika kaummu mengusirmu. Silahkan dilihat lagi hadis Bukhari nomor ketiga. Di ujungnya ada kalimat begitu, kata Waraqah, laitani akunu jaza'an idh yukhrijuka qaummu. Andai saya masih muda ketika kaummu mengusirmu. Kagetlah Rasulullah. Kata Rasulullah, awa mukhrijiyahum, apa iya mereka bakal mengusir saya? Anaknya Abdul Muttalib, satu-satunya orang yang berani berhadapan dengan Raja Abraha, bakal diusir oleh kaumnya sendiri. Awa mukhrijiyahum, hari pertama diangkat jadi nabi. Apa kata Waraqah bin Naufal? Kata Waraqah bin Naufal, tidak ada seorang pun yang menerima apa yang kau terima kecuali akan diusir oleh kaum. Pahamlah Rasulullah kalau beliau akan diusir dari kota Mekah di hari pertama.
Allah sudah menuliskan takdir dan menyampaikan takdir lewat lidahnya Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah, Muhammad, engkau akan diusir dari Mekah, engkau akan hijrah dari Mekah. Tapi takdir selalu menyimpan rahasia untuk kita. Persis seperti kita akan mati, tapi rahasia takdir matinya di mana, kapan kita mati, bagaimana kita mati, itu menjadi rahasia Allah. Rasulullah sudah diberitahu takdirnya, akan hijrah, akan terusir dari Mekah. Tapi bagaimana terusirnya, kapan terusirnya, kemana terusirnya, itu jadi rahasia takdir yang Allah khususkan dalam Lauhul Mahfuz. Maka takdir akan menemukan jalannya sendiri. Kalau di Al-Quran begini, ada hijrah pertama. Hijrah pertama manusia dari surga ke bumi. Surga ke bumi. Ada hijrah yang, atau takdir hijrah yang tersembunyi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah di mana? Di bumi. Nabi Adam diciptakannya di mana? Di bumi atau di surga? Di surga. Jadi khalifahnya di mana? Di bumi. Diciptakannya di mana? Di surga. Jadi khalifahnya di mana? Ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam alaihi salam, kata Allah, aku akan mengangkat menjadikan seorang khalifah fil ardi khalifah. Tapi diciptakannya di surga. Artinya ada takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan bahwa makhluk yang bernama manusia diciptakan di surga ini kelak akan hijrah dari surga, dikeluarkan dari surga menuju bumi untuk diangkat menjadi khalifah. Tapi Allah merahasiakan bagaimana proses keluarnya makhluk yang bernama Adam ini keluar dari surga menuju bumi. Takdir akan menemukan jalannya sendiri. Ini diceritakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam bukunya, kitabnya yang berjudul Ar-Raqaiq. Nabi Sulaiman punya menteri. Nabi Sulaiman sedang meeting kabinet, meeting rapat kerajaan. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, ikut duduk. Laki-laki ini menatap tajam menterinya Nabi Sulaiman. Perhatikan terus. Menterinya nggak nyaman. Menterinya cerita ke Nabi Sulaiman, Tuhan, tolong izinkan saya untuk pergi ke negeri yang jauh. Kata Nabi Sulaiman, mau pergi kemana? Saya ingin pergi ke negeri Hind, ke negeri yang jauh, ke India lah ceritanya. Nabi Sulaiman di mana? Nabi Sulaiman di Baitul Maqdis di Palestina hari ini. Menterinya pengen dipindahkan ke India. Akhirnya oleh Nabi Sulaiman diizinkan pergi dalam waktu yang singkat, sampailah ke India, tempat yang jauh. Dipanggil laki-laki ini, sini. Anda ini siapa? Kata laki-laki tadi, saya ini malaikat maut. Loh, ada apa keperluan? Ada keperluan apa ke sini? Saya bingung, saya takjub, saya kagum dengan takdir dari Allah. Maksudnya, saya ditakdirkan, diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa menteri Anda di India sebentar lagi. Tapi kenapa dia masih di sini? Oh, ternyata kedatangan saya ke sinilah yang membuat dia akhirnya pengen dipindahkan ke India. Berhubung sekarang dia sudah pergi, saya pamit, enggak. Pergilah ke India, ketemu dengan orang tadi, Pak, pernah deh ya ayeuna di dieu. Alah keningan aya di dieu, punten dicabut nyawa. Keheranan akhirnya membuat perpindahan tadi. Ini dalam Ar-Raqaiq Imam Ahmad bin Hanbal.
Takdir akan menemukan jalannya sendiri. Lalu bagaimana jalan takdir hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, hadirin rahimakumullah, satu hal yang mesti kita sadari, kita pahami bahwa di zaman Rasulullah tahun Hijriyah itu belum ada. Sekali lagi, di zaman Rasulullah tahun Hijriyah itu belum ada. Karena penetapan tahun atau kalender Hijriyah baru ada di zaman Umar bin Khattab. Maka kalau ada yang mengatakan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah di akhir tahun dan di awal tahun, itu pasti tidak sahih. Tapi bukan berarti tidak boleh berdoa dengan doa tadi. Enggak, saya tidak mengatakan tidak boleh. Yang tidak boleh mengatakan ini doa diajarkan oleh Rasulullah untuk dibaca di akhir tahun dan di awal tahun. Kenapa? Karena tahun Hijriah saja baru ada di zaman Umar bin Khattab. Selama doanya bagus, isinya bagus, silahkan dibaca. Hanya jangan ada keyakinan itu doa dari Rasulullah. Umar bin Khattab setelah jadi khalifah, beliau kirim surat ke gubernurnya. Kirim surat seperti biasa, administratif. Di antara gubernurnya ada yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Terima surat, terima surat, terima surat. Bingung. Mana surat yang pertama kali ditulis oleh Umar bin Khattab? Karena suratnya tanpa tanggal. Tanpa tanggal. Bingung untuk mendokumentasikan, arsip, merapihkan mana yang lebih dulu dan seterusnya. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari nulis surat, Amirul Mukminin, kami terima surat dari Anda, tapi kami bingung, suratnya tanpa tanggal, suratnya tanpa bulan. Dikirim suratnya, diterima oleh Umar bin Khattab, dibaca oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, benar. Ini kalau tidak segera dirumuskan, ini kalau tidak segera diselesaikan, administrasi nanti bisa kacau. Dikumpulkanlah para sahabat yang senior. Disepakati awalnya bagaimana kalau kita pakai kalendernya orang Persia. Kata para sahabat, enggak. Lam yu'jibuhum dzalik. Enggak, para sahabat enggak setuju. Bagaimana kalau kita ikut kalendernya orang Romawi? Oh, enggak. Kita harus punya kalender sendiri. Oke, kalau begitu bagaimana caranya? Alotlah di situ. Ada yang mengusulkan tahun pertama kita hitung dari kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang usul tahun pertama kita hitung dari kebangkitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Ada juga yang usul tahun pertama dari perang Badar, Yaumal Furqan, karena ini adalah hari pembeda, hari kemenangan pertama umat Islam. Ada juga yang usul tahun pertama dari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang usul tahun pertama dari hijrahnya Rasulullah. Kata Umar bin Khattab, hijrah. Karena dengan hijrah ini umat Islam berubah dari yang awalnya tertindas, dari yang awalnya tertekan, dari yang awalnya terzalimi di Mekah. Setelah hijrah berubah jadi punya kekuasaan, punya otoritas, berdaulat dan berjaya. Maka kata Umar bin Khattab, mulai tahun pertama kita kalendernya dari hijrah. Seandainya dulu yang disepakati itu tahun pertama dimulai dari kelahiran Rasulullah, mungkin kalender kita namanya kalender bukan kalender hijriyah, tapi kalender maulidiyah atau kalender miladiyah. Karena startnya dari kelahiran Nabi, maulidnya Nabi, akhirnya maulidiyah. Seandainya dulu kalendernya itu dihitung dari kebangkitan Nabi, mungkin nama kalendernya kalender Ba'tsiyah, dari kata bi'tsah, kebangkitan. Seandainya dulu yang disepakati itu kalender tahun pertama dimulai dari perang Badar, mungkin nama kalendernya kalender Badriyah, masih cantik. Kalender Badriyah, kalau dulu tahun pertamanya dari perang Badar. Jadi selamat tahun baru Badriyah. Tahun baru Badriyah 1438 Badriyah. Jadi 1438 B bukan H.
Seandainya dulu dimulai dari kematian Rasulullah, tahun pertamanya mungkin kalender kita kalender wafatiyah atau kalender mautiyah. Tapi karena hasil kesepakatan tahun pertama kita hitung dari hijrahnya Nabi, itu sebabnya kalender kita dinamakan kalender Hijriyah. Sekarang kalau ada pertanyaan begini, Rasulullah lahirnya tahun berapa Hijriyah sih? Tahun berapa Hijriyah Rasulullah lahir? Jawab saja, tahun 53 SH. Nah, apa itu SH? Sohibul Hajat. Sebelum hijrah. Apaan Masehi besok itu? Sebelum Masehi, Anno Domino dan seterusnya lah. BC, before Christ, sebelum Masehi dan seterusnya. Ala kulli hal, ini latar belakang sejarah tentang tahun baru syiar kita, tahun baru Hijriyah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau takdir hijrah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini bisa dirujuk langsung ke buku sirah, karena tema yang insya Allah akan kita bahas, yang saya lihat di depan, tema kita adalah tema membentuk, apa temanya? Membentuk generasi muda melalui kisah Al-Quran. Ini tema kita. Membentuk generasi muda melalui kisah Al-Quran. Hadirin rahimahullah. Semangat tahun 1440 Hijriah mudah-mudahan bisa berangkat dari semangat di kisah ini. Kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam satu ayat. Satu ayat saja. Satu ayat. Ayat setelah ayat kursi. Ayat kursi berkisah tentang Asmaul Husna yang paling agung, Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah yang maha hidup, Allah yang maha berdiri sendiri. Dan setelah ayat kursi itu cerita satu, cerita dua, cerita tiga. Ada tiga cerita setelah ayat kursi. Cerita yang akan kita angkat karena temanya generasi muda, membangkitkan, membentuk generasi muda melalui kisah Al-Quran. Yang akan kita angkat adalah kisah yang ketiga setelah ayat kursi. Tema kisahnya sama. Kisahnya tentang Al-Hayyu, Allah yang maha menghidupkan. Allah yang maha menghidupkan. Kisahnya dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Ya, 259. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha qala kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata 'am fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'idhami kayfa nunshizuha
gitu teh. Saya. Kisahnya ada orang yang lewat. Lewat itu berarti bukan penduduk asli. Kalau penduduk asli menetap. Kalau lewat, orang luar lewat. Au kalladzi marra, seperti orang yang lewat. Lewat kemana? Lewat ke satu negeri hancur. Hancur lebur. Dalam bahasa Indonesia ada majas namanya Pars Pro Toto. Pars Pro Toto menyebut sebagian untuk keseluruhan. Misal, diantos-antos akhirnya kelihatan juga batang hidungnya. Yang disebut batang hidung. Apa iya yang datang cuman batang hidung? Cuman batang hidung, yang lain nggak kelihatan. Yang disebut sebagian, tapi sebenarnya ini keseluruhan. Pars Pro Toto menyebut sebagian untuk keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehancuran negeri ini yang dilewati oleh orang tersebut. Hancur. Allah menggambarkannya dengan gambaran yang simpel tapi jero, dalam. Apa kata Allah? Khawiyatun ala urushiha. Dindingnya menutup atapnya. Dindingnya menutupi atap. Bapak Ibu hadirin teman-teman rahimakumullah, atap itu posisinya di mana? Di atas. Dinding itu di bawah atap atau di atas atap? Di atas. Di bawah dindingnya. Kalau atap sudah ketutup dinding, berarti atapnya sudah jatuh ke bawah, dindingnya kemudian akhirnya roboh. Yang jadi pertanyaan, orangnya ada nggak di bawah bangunan? Ini negeri yang hancur lebur infrastrukturnya. Ini negeri yang sudah mati orang-orangnya. Negeri mati, kota mati. Lewat orang ini, sepi, ada orang sama sekali, hancur. Melihat negeri yang mati, orang ini kemudian bertanya. Pertanyaannya, anna yuhyi hadhihillahu ba'da mautiha. Gimana ya caranya Allah menghidupkan negeri yang sudah mati? 3 kisah setelah ayat kursi sama kisahnya tentang Allah yang maha menghidupkan. Al-Hayy, Al-Hayy, Al-Hayy. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pertanyaan orang ini kalau ditafsir, diceritakan, nama orang ini adalah Uzair. Uzair. Lewat Uzair, kata Uzair, anna yuhyi hadhihillahu ba'da mautiha. Kota mati begini, peradaban yang sudah hancur begini, negeri yang sudah porak-poranda begini, tidak ada peradaban, tidak ada kehidupan. Gimana caranya bisa bangkit lagi? Itu pertanyaannya. Apa jawaban dari Allah? Allah kalau ngasih jawaban itu langsung by praktek. Apa jawaban dari Allah? Fa'amatahullah, maka Allah mematikan orang tersebut. Bertanya, dimatikan. Dicabut nyawanya? Oh bukan. Bukan dicabut nyawanya, dicabut ruhnya, bukan. Bukan kematian yang kita pahami. Tapi yang dimaksud adalah ditidurkan. Tapi geningan redaksi Al-Qur'annya dimatikan. Inilah pentingnya kita merujuk ke tafsir, bukan hanya redaksi secara bahasa. Karena kalau secara bahasa dimatikan, tapi kalau kata tafsir bukan dimatikan, tapi ditidurkan. Kok bisa? Karena tidur dengan mati itu sama. Punten. Tolong baca doa mau tidur. Yang paling pendek saja, doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika, artinya dengan namamu ya Allah saya
hidup, dan dengan namamu saya mau tidur mau mati. Doa mau tidur sekali lagi. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dan tidur mah ada bahasa Arabnya juga. As-salatu khairum minan. Tidur mana? Kenapa yang diajarkan bukan bismika Allahumma ahya wa bismika anamu? Tidur mah itu. Tapi kenapa doa mau tidur? Doa orang mati. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu, mati. Karena memang tidur itu seperti mati. Orang mati nyangkanya lagi tidur, orang tidur itu sama seperti mati. Doa bangun tidur lah, doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan atau menidurkan. Amatana, mematikan kami. Jadi kita tidur atau mati? Setiap hari kita itu zikrul maut kalau kitanya sadar. Zikrul maut yang paling gampang itu pas lagi mau tidur. Saat kita baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena kita nggak sadar kalau kita baca doa mau mati, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Padahal mah itu teh zikrul maut, lagi zikrul maut. Lain cerita kalau kita ke kuburan. Hati-hati. Kalau kata Rasulullah, akfiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu perbanyaklah mengingat kematian. Gimana caranya? Setiap hari kita diingatkan dengan kematian. Karena saya yakin setiap hari kita pasti tidur. Dan tidur sama dengan mati. Dulu kata guru saya begini, makanya kalau ada orang lagi tidur di majelis ilmu, di kelas, biarkan. Cukup bisikan di telinganya, Allahumma gfirlahu warhamhu. Ini kalau lagi tidur di majelis ilmu, Allahumma gfirlahu warhamhu. Pasti ngoreja. Emangna urang teh geus bae? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tidur sama dengan hari, tapi nggak segitunya juga. Nah, jadi maksud Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, fa'amatahullah, bukan dimatikan, dicabut nyawanya oleh malaikat maut, tapi ditidurkan. Berapa lama ditidurkannya? Ini yang ingin kita bahas nanti setelah kita selesai cerita. Fa'amatahullahu mi'ata'am, ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Nanya, gimana caranya Allah menghidupkan negeri yang mati? Bagaimana caranya Allah membangkitkan peradaban yang sudah mati? Bagaimana caranya Allah kembali menghidupkan orang-orang yang sudah sepi mati seperti ini? Tidur 100 tahun. Tidur 100 tahun. Jawaban dari Allah, tidur 100 tahun. Tsumma ba'atsa, kemudian dibangkitkan. Dihidupkan lagi. Setelah dihidupkan ada dialog, ditanya, kam labista, berapa lama engkau tidur? Jawaban orang ini, sehari lah atau setengah hari. Kenapa begitu yakin menjawab sehari atau setengah hari? Apa kira-kira bukti yang dimiliki oleh Uzair kalau beliau baru tidur sehari atau setengah hari? Apa bukti paling kuatnya yang langsung bisa membuktikan saya sehari setengah hari tidurnya? Bukti yang paling kuatnya, saat bangun tidur fisiknya Uzair masih sama seperti
ketika tidur. Sehingga pas bangun, kuku masih pendek, kulit masih kenceng, rambut masih hitam, kumis jenggot masih sama. Ya sehari lah atau setengah hari. Lain cerita kalau pas bangun tidur karena 100 tahun tidak potong kuku teh kulit juga sudah keriput misalkan, kemudian alis panjang. Kalau dulu kita ada film tahun sabaraha 80-an 90-an ada film The Condor of the Heroes. Yoko Okino, Yokonya ada si bocah tua nakal, alisnya itu putih panjang sampai ke sini. Kalau misalkan alisnya panjang sampai ke sini, warnanya putih, jenggotnya panjang, warna putih, rambutnya panjang sampai warna putih, kulitnya keriput, kukunya panjang, mungkin pas bangun dia akan bingung. Berapa tahunnya? Tapi karena pas bangun masih sama, dia dengan yakin mengatakan, ya banget ya sehari lah atau setengah hari. Bukti yang sama yang dimiliki oleh pemuda Kahfi ketika mereka tidur 300 tahun, saat bangun ya mau banget ya sehari lah atau setengah hari. Tapi kata Allah, bal labithta mi'ata am, engkau sudah tidur 100 tahun. 100 tahun? Mana buktinya? Kata Allah, tuh lihat. Kamu bawa bekal kan? Iya, bawa bekal, buah-buahan. Tuh lihat. Lihat bekal makananmu. Lam yatasanna, belum kadaluarsa, belum basi. Belum basi. Saya dong yang benar. Mana mungkin saya tidur 100 tahun makanan belum basi? Berarti sehari dong. Oke. Wanzur ila himarik. Dengan apa engkau lewat ke negeri ini? Dengan keledai. Mana keledainya? Cari. Sudah jadi tulang belulang. Mikir, kalau saya tidur sehari, keledai saya mati juga masih utuh badannya. Kalau 1 bulan mungkin masih utuh walaupun bilatungan. Kalau 1 tahun mungkin masih tersisa dagingnya. Tapi kalau sudah jadi tulang belulang, oh iya, mungkin saya sudah tidur 100 tahun. Sekarang perhatikan tulang belulang keledai yang ada di depanmu. Fanzur ila al-'idham kaifa nunshizuha. Tulang belulang ini akan kami susun. Tulangnya akan disusun oleh kami. Maka di depan matanya Uzair tulang-tulang tersebut tersusun. Setelah tulangnya tersusun, kemudian terbungkus dengan daging. Setelah terbungkus dengan daging, terbungkus dengan kulit. Setelah itu bersuara. Falamma tabayyana lahu, ketika nampak nyata di depan mata, kata Uzair, a'lam, saya tahu, saya yakin, annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang jadi pertanyaan, adakah korelasi pertanyaan Uzair dengan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Apa pertanyaan dari Uzair? Gimana sih caranya Allah menghidupkan negeri yang sudah mati? Gimana sih caranya Allah membangkitkan negeri yang sudah porak-poranda? Gimana sih caranya Allah membangunkan kembali peradaban yang sudah rata dengan tanah? Jawaban dari Allah, tidur 100 tahun. Ini semangat kita. Hadirin rahimahullah. Banyak ulama berangkat dari ayat ini dan berangkat dari hadis Rasulullah riwayat Abu Dawud yang kemudian mengambil kesimpulan dan harapan bahwa kalau ada peradaban yang hancur porak-poranda, maka siklus kebangkitannya itu adalah setiap 100 tahun. Setiap ganti mik. Nah, setiap 100 tahun sekali. Ya. Alhamdulillah. Setiap 100 tahun sekali. Ini seandainya kita menghitung 100 tahun porak-porandanya, seandainya kita menghitung dulu
tanggal 3 Maret 1924 Masehi.